dibaca muncung mulutnya, monyong mulutnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ketika kita praktekkan ya huruf waw itu sekali lagi bukan hanya dibaca wa, wi, wu, tapi wa, wi, wu. Jadi si mulutnya muncung, si mulutnya maju, monyong ya. Nah, kalau misalnya kita praktekkan dalam ayat, nah misalnya, nah ini ya, yang ini ya misalnya ya. Nah, jadi perhatikan pergerakan wawunya. Dia tidak dibaca fawasalpona, tapi kita baca fawasalpona. Jadi huruf wawunya muncung, dimonyongin mulutnya ya. Nah, itu hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf waw. Jadi di sini kita baca monyong ya. Wala, wala, wala. Nah, munculkan dulu dia. Oke. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Wawunya harokatnya fathah nih, baris atas. Nama istilahnya fathah, maka dibaca pakai vokal A, wa, tidak wi, tidak wu, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas huruf lam. Ini namanya huruf lam. Oke. Lamnya dalam keadaan berharokat. Sama ya. Harokatnya harokat baris atas, namanya fathah. Maka lamnya dibaca la saja, tidak li, tidak lu. Oke. Tapi di sini la-nya nggak cuman satu harokat. Kalau tadi kan waw satu harokat. Ya, wa gitu doang kan. Nah, kalau huruf lam di sini karena fathahnya ketemu sama alif, maka setiap pertemuan antara huruf yang berharokat fathah dengan alif itu harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, jadi la-nya dipanjangin. Wala. Kalau waw kan wa, satu ketuk. Kalau lam la. Biar mudah membedakan 1 atau 2 harokat. Yang 2 harokat diayunkan dengan 2 kali ayun. Wala. Nah, gitu. Wala. Buat teman-teman yang baru belajar, ingat ini pintu awal ya. Nanti kalau sudah terbiasa baca lempeng juga gak apa-apa. Wala, karena sudah tahu kadarnya. Ya, gitu. Jadi di sini kita baca lebih pakai ayunan sedikit untuk memastikan dia 2 harokat buat teman-teman yang baru belajar. Wala, walayu. Nah, itu baru masuk ke huruf berikutnya. Oke. Sip. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini huruf apa, teman-teman? Ini namanya huruf ya. Ya. Nah, huruf ya ini dilafalkan persis bagaimana kita melafalkan huruf y pada abjad alfabet. Jadi, gak perlu terlalu panjang kita bahas lebar. Ya. Nah, ya-nya sama, harokatnya semuanya baris atas. Ini baris atas, baris atas, baris atas. Maka vokal ya-nya tetap dibaca dengan vokal A. Tidak i, tidak iu. Ya, gitu. Tapi ya ini dibacanya cukup 1 harokat aja. Ya, karena setelah fathah ya ini tidak ada alif, beda sama huruf lam tadi. Jadi ya di sini kadarnya sama kayak huruf waw, wa, ya, wala, ya. Nah, segitu aja. Jangan panjang lebar, gitu ya. Oke, lanjutkan lagi ya. Insya Allah mudah. Ya, ya, ya. Insya Allah nggak sulit. Nah, sekarang kita akan bahas huruf yang ini. Oke, ini namanya huruf H. Ya, kalau saya sering sebut dengan H kecil. Ada yang mungkin sama yang menyebutkan huruf ini H kecil ada? Nah, kalau saya sebut H kecil. Ada juga yang menyebutkan H pedas. Boleh, silahkan ya. Oke, H kecil atau H pedas. Di atasnya ada tanda petik. Ada tanda petik. Nah, tanda petik di atas huruf kalau teman-teman lagi baca Quran ini disebut dengan tanda sakinah atau tanda sukun. Ya, H kecil sukun, H kecil mati. Nah, kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Ya. Nah,
hal yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan H kecil dalam kondisi bersukun, apa kira-kira? Nah, izin kita buka halaman 15. H kecil ketika bersukun, kesalahan yang sering kali terjadi, saya ingin bahas poin 1 dan 2 dulu. Apa? Kesalahannya adalah seringkali tertukar. Ya, tertukar dengan huruf apa? Tertukar dengan dua huruf ini. Nah, yang pertama jadi H sukun, yang kedua jadi Kho sukun. Nah, kalau contoh kasusnya sudah tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, maka ini adalah kesalahan yang besar. Kenapa menjadi kesalahan yang besar, teman-teman? Karena tertukar huruf itu merubah struktur kata. Ya, struktur kata berubah, makna ayat akan ikut bergeser. Makanya nggak boleh ketukar. Walaupun hurufnya mirip, mirip itu sama dengan berbeda, alias tidak sama. Jadi nggak boleh disamain. Ya, oke, misalnya nih ya, contoh tertukar jadi H besar atau Kho. Nah, misalnya kita ambil kalimat di sini. Nah, ini aja ya. Quran surah Al-Fatihah ayat ketiga. Minimal 17 kali kita baca. Ya. Nah, Al-Fatihah ini apalagi rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kalau misalnya Al-Fatihah kita salah, sedangkan ini rukun dalam sholat, bagaimana keadaan sholat kita hari ini? Ya. Nah, maka di sini jangan sampai dibaca seperti ini. Ar-Rahmani ataupun Ar-Rahmani. Nah, itu dua-duanya salah. Ya. Karena yang dibaca tadi yang pertama itu H besar. Ar-Rahmani. Yang kedua dibaca jadi Kho. Ar-Rahmani. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya agar H kecil kita ini tidak tertukar? Caranya adalah dengan mengenal di mana huruf H kecil dilafalkan dan karakter suaranya harus seperti apa. Gitu ya. Nah, kita akan bahas secara perlahan. Jadi, H kecil itu dilafalkan dari tenggorokan bagian tengah. Jadi gini teman-teman. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluarnya masing-masing biar bunyinya tepat. Biar bunyinya sesuai. Ya. Tuh, dia punya makhraj dari tenggorokan tengah. Kalau dia tepat dilafalkan dari tenggorokan tengah, maka dia akan mengalir nafas dengan karakteristik yang berbisik, lembut, bersih, clean. Ya. Nah, kita perlihatkan dulu tengah tenggorokan tuh di mana di sini, Bunda? Yang warna putih, ayahanda, abang, kakak sekalian. Nah, jadi H kecil itu harus dilafalkan dari situ. Sehingga bunyinya nanti seperti ini. Tuh. Jadi bunyinya lembut ya, kayak berbisik. Tuh. Ya. Nah, gitu. Kalau tepat dari sini. Nah, banyak orang itu melafalkan H kecil tertukar karena dia tidak melafalkan dari sini. Tapi dia melafalkan terlalu ke bawah atau terlalu keluar. Nah, harusnya di tengah-tengah, pas di tengah-tengah sini H kecil itu. Kalau kita lafalkan terlalu ke bawah jadinya H besar di sini. Tuh. Kalau dilafalkan terlalu keluar jadinya Kho di sini. Nah, ya. Paham ya, teman-teman ya. Jadi, emang H kecil ini harus di sini. Di pertengahan. Nggak boleh ke salah satu terlalu keluar atau terlalu ke bawah. Ya. Nah, jadi insya Allah nanti ketika teman-teman tepat melafalkan H kecil dari tengah tenggorokan, insya Allah karakter bunyinya ya tidak akan seperti ini, ataupun Ingat karakter H kecil itu berbisik. Bersih. Nah, karakternya bersih. Ya, sekarang kita coba latih bersama dulu. Nanti kita akan coba kuis ya untuk mengecek apakah teman-teman dominan sudah paham atau belum dan sudah bisa membedakan atau belum.
Oke, misalnya di kalimat ini. Ya. Jangan sampai kita baca ahsani ataupun ahsani tapi ahsani. Ya. Oke. Contoh di sini satu lagi sebelum kita kuis. Jangan sampai dibaca fasabbih ataupun fasabbih tapi fasabbih. Nah, ya. Bersih, berbisik, ya. Oke. Sekarang kita akan coba latihan kalimatnya di Quran surah Al-Quraish ayat kedua ini. Teman-teman tinggal jawab ya. Apakah hak kecil sukun yang saya baca salah atau benar? Siap? Kita mulai. Rihlata, rihlata, rihlata. Kira-kira hak kecil sukun yang barusan salah atau benar? Salah? Salah atau benar? Nah, jawaban dominan teman-teman jawab salah. Dan bacaan yang barusan hak kecilnya adalah salah. Masya Allah ya. Rihlata. Kenapa salah? Karena bacaan yang tadi kita baca itu bukan hak kecil, melainkan hak besar. Rihlata. Kalau hak besar dari pangkat tenggorokan. Kalau hak kecil dari tengah tenggorokan. Rihlata. Ya. Bagus sekali teman-teman sekalian ya. Oke. Kita lanjutkan satu kuis lagi ya. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Mana bacaan yang tepat? Oke. Pilihan yang A, saya akan kasih dua pilihan saja. Yang A atau yang B. Mana hak kecil sukun yang lebih tepat? Kita mulai. Yang A. Ayah sabu. Yang B. Ayah sabu. Kira-kira mana hak kecil sukun yang lebih proporsional bunyinya? Yang A kah atau yang B? Nah ya, saya izin lihat jawaban terbanyak. Oke, ya. Dominan menjawab B yang tepat hak kecilnya. Sip, barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang B. Ayah sabu. Kenapa yang A salah? Ayah sabu. Karena yang A itu yang kita baca bukan hak kecil, melainkan huruf kho. Nah, jadi teman-teman sudah dominan lebih sudah kenal, tinggal nanti perbanyak latihan karena tajwid itu kan ilmu praktek, harus dipraktekkan. Tapi setidaknya dengan live ini teman-teman bisa lebih kenal bunyi salah, bunyi benar, biar teman-teman tahu oh nanti ketika latihan bunyi yang nggak boleh itu gimana, bunyi yang tepat itu harus seperti apa gitu ya. Nah, itu dia kesalahan hak kecil sukun di poin 1 dan 2, jangan sampai tertukar dengan huruf hak sukun dan kho sukun ya. Satu lagi tambahannya di poin ketiga, pastikan suara dari hak kecil ketika sukun mengalir, jangan sampai terputus. Tolong dicontohkan Bang, maksudnya terputus itu bagaimana? Baik, saya contohkan ya. Misalnya, di sini deh ya, kalimat yang ini, Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-15. Perhatikan. Ya. Jangan sampai dibaca begini hak kecilnya. Lamah jubuna. Lamah jubuna. Jadi bunyi hak kecil sukun di sini jangan sampai ada jeda dengan huruf berikutnya yang dijumpainya. Gitu. Jadi kayak ada jarak gitu ya. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita lihat dari sifat-sifatnya huruf hak kecil, jadi gini, setiap huruf hijaiyah selain punya tempat keluar suara, tempat keluar huruf, dia juga punya sifat untuk menjadi karakter dari huruf tersebut. Oke? Nah, hak kecil ini punya dua sifat yang akan saya highlight di poin 1 dan 2. Nama sifatnya hams dan rokhawah. Hams itu artinya nafas yang mengalir, rokhawah itu artinya suara yang mengalir. Nah, berarti mengalir, tidak terputus, tidak tertahan. Makanya kenapa
nggak boleh putus. Kenapa saya masukkan kesalahan ini di huruf H kecil sukun? Biasanya poin ketiga ini terjadi kesalahannya ketika kita baca dengan tempo bacaan yang super lambat. Contoh misalnya ya, kita baca super lambat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak boleh. Karena menyelisihi sifat dari huruf H kecil. Ya, betul nggak? Coba deh teman-teman dengar, ya. Seringkali di antara kita ketika baca Quran dengan tempo yang tahqiq, tempo yang lambat, itu dia bunyinya keputus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak boleh. Karena sifat H kecil bukan tertahan suara, tertahan nafas. Ya, oke. Jadi contohnya harus dialirkan. Sekali lagi, jangan dibaca lamah jubuna, tapi kita baca lamah jubuna. Mau temponya selambat apapun, bacaan dan sifat-sifatnya harus tertunaikan. Ya, gitu. Oke, ini dia 3 kesalahan H kecil ketika sukun. Ya, yang sudah mulai paham, boleh ramaikan kolom komentar, bagi respon dulu dengan komen paham. Ya, nah, sebelum kita kembali ke dalam ayat. Pelan-pelan. Tadi kita sudah belajar H kecil sukun. Paham ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan coba masuk lagi ke pembahasan ini. Nah, sekarang kita akan kuis lagi sekali lagi sebelum kita lanjut ke huruf berikutnya. Oke, nah perhatikan H kecil sukunnya. Mana bacaan yang tepat? Sekarang pilihannya ada 4 pilihan. Dari A sampai D. Mana yang lebih tepat? Siap ya? Yang A, yahzanna. Yang B, yahzanna. Yang C, yahzanna. Yang D, yahzanna. Kira-kira di antara 4 pilihan tadi dari A sampai D, kira-kira mana H kecil sukun yang lebih tepat teman-teman sekalian? Ya, yang A, B, C atau D? Yang C. Kita lihat jawaban terbanyak, kayaknya jawab C nih. Ya, yang paling tepat adalah jawaban yang C. Ya. Yang A salah, kenapa? Yang A salah karena H kecilnya jadi kho. Yahzanna. Yang B salah karena dibaca terputus H kecilnya. Yahzanna. Yang C pun salah karena yang dibaca adalah huruf H besar. Yahzanna. Jadi yang lebih tepat seharusnya yang C ya. Maaf, yang D salah tadi ya. Yang C benar, yang D salah karena H besar. Yang benar adalah yang C ya. Oke. Yahzanna. Yahzanna. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar lagi. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan. Sudah ya. H kecilnya sudah kita pelajari. Oke, sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Nah, sip. Ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf zai. Ya, jadi ketika dia belum punya harokat, nama asli hurufnya adalah zai. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf zai? Sebenarnya zai ini dilafalkan semudah seperti kita melafalkan huruf Z pada abjad alfabet. Ya. Oke, seperti kita melafalkan huruf Z pada abjad alfabet. Tapi banyak orang juga yang masih belum bisa melafalkan huruf Z pada abjad alfabet. Makanya kita harus cari tahu bagaimana cara melafalkan huruf zai. Ya, kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf zai? Ya, zainya dalam keadaan berharokat. Oke. Kita coba dampingi secara perlahan. Nih, ada di halaman ke-82 di buku saya.
Zai ketika berharokat itu, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi adalah apa? Nih, desisan huruf zai berubah menjadi desisan huruf sin. Nah, ya. Kalau ini terjadi, ya, walaupun huruf zai dan sin sama-sama punya sifat berdesis, tapi karakternya beda. Nah, kalau zainya berubah jadi sin, ya, Ustadz ngantuk bobo, ngantuk mah, atau banyak beristighfar, ya, cuci muka. Takutnya diganggu setan. Udah baca ta'awudz belum? Baca ta'awudznya udah bener belum? Ya, gitu. Oke. Ya, desisan huruf zai berubah menjadi desisan huruf sin. Kalau ini terjadi, ini bukan kesalahan yang main-main karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya itu adalah kesalahan yang besar. Karena berubah hurufnya. Berarti berubah struktur katanya. Berarti berubah juga makna ayatnya. Ya, contoh. Ya, misalnya kita langsung ke ayat deh. Misalnya, nah ini ya, Quran surah Al-Qadr ayat ke-1. Ya, jangan sampai kita baca begini. Ansalnahu. Banyak orang yang melafalkan za itu bocor-bocor ke huruf sin. Ansalnahu. Kan semestinya anzalnahu. Nah, gitu ya, jangan sampai ketukar. Ya. Nah, kenapa zai dan sin ini peluang tertukarnya besar? Karena gini, teman-teman. Karena huruf zai, ya, dan huruf sin, oke, makhrajnya, tempat keluarnya sama. Ya, kalau zai dari ujung lidah sejajar ke ujung gigi sari bawah, ya. Kalau sin juga sama, ujung lidah sejajar ke gigi sari bawah atau mengarah ke gigi sari bawah. Nah, gimana itu, Bang? Begini. Ya. Atau begini. Sin juga sama begini. Ya, jadi gigi sari lidah kita ke gigi sari bawah nih. Za, ya, za, sa, zi, si, makanya sama, hampir mirip bunyinya. Nah, kalau misalnya ada dua huruf yang makhrajnya sama kayak begini, apa dong yang membedakan? Nanti dari segi sifat. Nah, walaupun zai dan sin makhrajnya sama, tapi nanti sifatnya akan berbeda. Nah, tapi menariknya kita bahas persamaan dulu dari zai dan sin. Zai dan sin ini persamaannya terletak di poin 2 sampai dengan 6. Ini sifat huruf zai dan ini sifat huruf sin. Tuh. Dari poin 2 sampai dengan 6 zai dan sin itu tak ada beda. Cuman satu hal saja yang membedakan. Apa? Sifat poin 1. Ya. Zai itu dia tertahan nafasnya. Sin itu dia mengalir nafasnya. Ya. Jadi dari segi nafas saja, kalau beda nafas saja, itu huruf yang keluar bisa beda, teman-teman. Makanya harus diperhatiin. Ya. Oke, jadi kalau teman-teman ngerasa zai teman-teman kok berubah jadi kayak huruf sin ya, nafasnya nggak ketahan. Nafasnya anginnya, udaranya keluar. Jadi ketika dipraktekkan di sini, ya, nah, jangan sampai keluar nafasnya. Jangan sampai keluar nafasnya. Sa, si, su, tapi tahan udaranya. Za, zi, zu. Jadi yang mengalir hanya suara zai itu dengan berdesis. Kalau sin berdesis, mengalir suara, mengalir nafas gitu. Ya. Oke, sehingga ketika dipraktekkan kembali di sini, misalnya kita baca di sini ya. Quran surah Al-Qari'ah ayat ke-6. Ya, kita baca. Jangan mawasinuhu, tapi kita baca mawazinuhu gitu. Ya, z kayak huruf z berdesis dia tapi tidak mengalirkan nafas. Satu lagi, ya. Zai ketika berharokat juga selain tertukar dengan huruf sin, dia juga kadang-kadang tertukar dengan huruf jim. Banyak juga yang melafalkan zai jadi jim. Nah, kalau sama jim udah jelas dia dari segi makhraj aja beda. Kalau jima, kalau kita pengen melafalkan jim, simpelnya jim itu kayak huruf j, kayak huruf j.
Nah, gitu. Kalau zai kayak huruf Z. Makhrajnya seperti tadi, sifatnya seperti tadi. Jadi jangan sampai dibaca begini. Wajanuhum. Wajanuhum. Nah, itu dibaca zainya jadi huruf jim, jangan. Tapi dibaca berdesis mengalirkan suara, ya. Wazanuhum. Wazanuhum, bukan wajanuhum. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Semoga tidak ada lagi di antara kita yang melafalkan huruf hijaiyah ketuker-tuker. Ya. Oke. Teman-teman, lebih besar kesalahan mana ya? Tolong jawab ya. Lebih besar kesalahan ketukar huruf atau bacaan hukum tajwid ikhfa dibaca izhar? Lebih besar mana? Dua-duanya penting ya, dua-duanya salah, tapi lebih besar mana kesalahannya? Kesalahan hukum tajwid ikhfa dibaca samar tapi malah dibaca jelas, atau ketukar huruf? Ketukar huruf. Karena kalau teman-teman baca hukum tajwid ikhfa dibaca izhar, nggak berubah makna teman-teman, cuman salah cara baca. Misalnya ya, wala antum abiduna ma'abud misalnya. Wala antum dibaca antum salah, tapi nggak ngerubah makna. Makanya kalau teman-teman lihat para ulama guru-guru kita kalau lagi ceramah lalu membaca ayat, hukum tajwid ikhfanya nggak dibaca, tetap dibaca izhar. Kenapa? Ya, karena hukum tajwid itu wajib ketika kita baca Al-Quran. Jadi ketika nggak baca, asalkan huruf gak ketukar, makna tidak akan berubah. Ya, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau huruf ketukar, salahnya salah bukan main. Gitu ya, makanya kenapa yang kita tekankan itu di huruf, teman-teman sekalian. Jadi jangan wajanuhum, tapi wazanuhum. Bukan dibaca wannajiati, tapi kita baca wannaziati. Nah, gitu. Paham ya? Sip. Oke, sekarang misalnya, nah ya di kalimat ini. Yang sudah mulai paham, coba boleh komen bagi respon di kolom komentar, komen paham ya. Silahkan. Oke. Nah, kita lihat di antara 1.200 orang yang memandang yang aktif berapa orang. Ya. Sip. Oke. Paham ya? Oke. Sekarang di Quran surah Al-Mursalat ayat 44 ini ya, mana bacaan yang lebih tepat? Langsung saja ya. Yang A, yang B, atau yang C? Konsentrasi. Yang A, najzi. Yang B, najji. Yang C, najsi. Kira-kira mana bacaan huruf zai yang lebih tepat pada kalimat ini? Nah, sangat jelas pasti kalau teman-teman sudah menyimak, apalagi sangat jelas perbedaannya. Ya, yang betul adalah yang A. Oke, kenapa yang B salah? Karena huruf zainya dibaca jadi jim sama kayak huruf sebelumnya. Najji. Nah, jangan. Ya, ini sering ketukar juga nih. Kalau ada zai bersandingan dengan jim. Ya, zainya ke bawah jadi huruf jim. Najji. Ya, atau tadi yang C, zainya ketukar jadi huruf sin, najsi. Ya, jangan juga. Ya, tapi najzi. Clear bunyi zainya tanpa mengganggu jim sukunnya. Karena ada juga yang melafalkan kalau misalnya jim ketemu zai, jimnya yang ke bawah jadi huruf zai. Nazzi, nazzi gitu. Nah, ya jangan. Ya, jangan saling mempengaruhi ya, tetap kokoh ya hurufnya masing-masing. Ya. Oke, maka di sini kita baca bukan yahsan ya, saya bacain yang salah dulu biar ngeh bunyi salahnya. Jangan dibaca yahsanna ataupun yahjanna. Oke? Tapi yahzanna. Yahzanna. Nah, gitu ya. Oke, paham sampai sini? Pelan-pelan ya. Dibikin enjoy aja, teman-teman.
Dibikin enjoy aja belajarnya. Belum paham nggak apa-apa, yang penting udah belajar, berikhtiar. Ya, oke. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf nun namanya. Nunnya di atasnya ada burung terbalik nih. Nah, ini namanya dalam istilah tajwid namanya tanda tasydid. Nunnya bertasydid. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan huruf nun bertasydid? Nih, sudah ada di sini nih. Udah dikasih tanda, tahan 2. Ya, tapi kalau kita pengen bahas lebih santai, lebih tenang, saya jelaskan di buku saya. Buka halaman 60, fokus pada nun bertasydid. Nun ketika bertasydid itu punya hukum namanya gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang gunnah asliyah, wajibul gunnah, dan yang lainnya silahkan. Ya, gunnah itu artinya apa? Gunnah itu artinya dengung. Dengung itu artinya suaranya sengau masuk ke dalam rongga hidung. Nah, karena dia gunnah dengung, jangan lupa ditahan 2 harokat. Ditahan 2 harokatnya itu ketika melafalkan bunyiannya, bukan ketika harokat vokal a i u-nya ya. Oke, nah kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bertasydid itu apa? Tergesa-gesa dalam pelafalan alias nggak ditahan dulu 2 harokat. Nah, ini kesalahan yang umum, saking umumnya banyak orang lafalkan, teman-teman. Ya nggak tahu kenapa baca Quran tuh kayak tergesa-gesa setiap nun tasydid, buru-buru nun tasydid, buru-buru mau kemana? Jangan buru-buru. Ya, gitu. Oke. Misalnya kita praktekkan dalam ayat nih. Nah, ini ya. Quran surah Al-Jin ayat ke-6. Fokus pada nun bertasydid. Jangan sampai kita hanya baca seperti ini. Minal jinni. Minal jinni. Enggak cukup begitu. Tapi bunyian di sini karena bertasydid tahan dulu 2 harokat. Gunnah. Minal jin. Nah, udah tahan 2 harokat. Baru vokal i-nya dibaca. Minal jinni. Minal jinni. Nah, begitu. Faham? Ya. Jadi jangan tergesa-gesa teman-teman sekalian. Ya, jelas ya? Oke, jadi jangan tergesa-gesa. Ya. Nah, gitu aja sih sebenarnya kesalahan nun tasydid itu gak banyak. Ya, cuman walaupun gak banyak orang melafalkan hal kekeliruan ini gitu. Sebelum lanjut, makasih ya yang udah bantu tap-tap layar, itu bentuk bukti nyata teman-teman tidak diam. Teman-teman belajar tapi teman-teman care sama orang lain. Karena live ini akan tersebar luas ke lebih banyak orang lagi kalau jari jemari teman-teman itu aktif gak nganggur. Ya. Karena jumlah like di sini berpengaruh. Terus jumlah like ini bertambah dengan pesat. Itu yang membuat live TikTok menganggap live ini disukai dan disebar luas lagi sama TikToknya. Gitu teman-teman. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, misalnya di sini nih, ya teman-teman. Coba teman-teman tebak ya. Apakah bacaan yang saya baca ini salah atau benar? Fokus kita di nun tasydidnya. Konsentrasi. Wa yumannihim. Wa yumannihim. Kira-kira itu salah atau benar? Yang barusan. Salah atau benar? Wa yumannihim. Bacaan yang tadi adalah bacaan yang salah. Wa yumannihim. Bacaan yang benarnya gimana? Perhatikan an-nya. Yang salah tadi wa yumannihim. Yang benar wa yumannihim. Wa yumannihim. Wa yumannihim. Tahan dulu 2 harokat. Ya. Nah, nanti itu harus dibiasakan teman-teman ya. Sekarang banyak Quran sudah ada tanda seperti ini. Juga bisa jadi opsi ya untuk belajar. Oke. Maka di sini dibacanya mana bacaan nun tasydid yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Yahzanna. Yang B. Yahzanna. Kira-kira mana nun tasydid yang tepat?
Yang yang B atau A? Kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar. Yang paling tepat adalah yang A, yang B, betul. Ya. Sip. Yang A salah karena nun tasdidnya an-nya kurang ditahan. Yahzanna, harusnya yang B. Yahzanna. Begitu. Oke. Sip, lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke huruf berikutnya. Sudah kita jelaskan ya, saya izin ingatkan sedikit. Pastikan huruf waw dibaca maju ya, monyong ya. Baru masuk ke harokatnya, baru lafalkan harokatnya, a i u-nya. Jadi pastikan dia monyong dulu. Wa, bukan bukan gitu ya. Oke, sip. Ini ada pertanyaan nih. Ustadz, semua bacaan tasdid itu ditahan 2 harokat? Tidak, ya. Nanti kita bahas. Huruf yang bertasdid yang ditahan secara basic itu hanya nun dan mim. Nanti ada huruf yang bertasdid yang ditahan lagi, yaitu huruf ya dan waw ketika hukum tajwid idgham bigunah. Oke. Sip, lanjut lagi. Wala yahzanna wa. Jangan lupa monyong. Jadi jangan sampai dibaca gini ya. Perhatikan waw yang ini nih. Perhatikan huruf waw yang ini, yang warna kuning. Jangan sampai dibaca gini. Yahzanna wa. Tapi yahzanna wa. Pastikan dia muncung mulutnya. Oke? Kalau nggak muncung, bukan waw yang maksimal. Ya. Yuk teman-teman, pelan-pelan. Urusan dunia saja yang sementara penuh kebohongan, ya. Gitu kita ikhtiarkan dengan maksimal. Padahal dunia akan habis dunia. Lah, urusan akhirat jangan sampai seadanya. Karena akhirat selamanya, bukan dunia selamanya. Ya. Oke, lanjut. Waya, ya juga sudah kita bahas. Sebagaimana melafalkan ayam. Ya, ya-nya fathah. Waya. Begitu. Oke, mudah. Dua-duanya di sini satu harokat, nggak dibaca panjang. Karena setelah fathahnya tidak ada alif. Jadi jangan dibaca waya. Jangan ya. Tapi waya. Dah. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf yang ini. Ini namanya huruf ro, teman-teman sekalian. Ya. Ro-nya di atasnya ada tanda petik. Nah, kalau ada tanda petik ini namanya tanda sukun atau sakinah. Ya, sering kita sebut dengan tanda mati. Ro mati, ro sukun. Apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan ro sukun? Oke, saya izin buka halaman ro sukun. Nah ya, perhatikan. Ro sukun, kesalahan yang sering kali terjadi adalah poin 1, dibaca dengan getaran yang berlebihan. Atau sebaliknya, dibaca dengan getaran yang samar. Jadi jangan berlebihan, juga jangan sampai hilang. Ya, contohnya gimana? Contohnya begini. Misalnya, ini ya, fokus pada huruf ro sukunnya. Jangan sampai kita baca fatardo ataupun fatardo. Nah, itu dua-duanya huruf ro yang kurang tepat. Jadi ro itu semestinya seperti apa? Huruf ro itu getarannya, teman-teman sekalian, sifat huruf ro ya. Nah, dia punya sifat namanya poin 7, takrir. Takrir itu apa? Bergetar, oke, tetapi tidak berlebihan. Tapi bergetar, bukan hilang. Ya. Nah, jadi bagaimana bunyi getaran yang semestinya? Getarannya ya tetap ada, tidak terlalu berlebihan, ya, tidak juga hilang, ya, tetap tegas walaupun dia sedikit. Contoh. Nih. Fatardo. Jadi bunyi ro sukunnya kerasa kan? Tapi nggak berlebihan. Tapi juga tetap jelas. Fatardo. Ya. Oke, misalnya di sini wafir'auna. Bukan dibaca wafir'auna ataupun wafir'auna. Ya, itu yang teman-teman harus perhatikan, getarannya sedikit saja huruf ro ini, nggak perlu berlebihan. Ya, tapi nggak perlu hilang juga, jangan sampai hilang. Huruf ro sukun yang berikutnya, poin 2, kesalahannya adalah memutus bunyi dari huruf ro sukun.
Contoh, misalnya yang ini ya, Al-Insyiqaq ayat ke-24. Jangan sampai bunyi roh sukun itu diputus bunyinya. Fabashirhum. Nah, nggak boleh, huruf roh harus mengalir sedikit. Ya, huruf roh itu bunyi, dari segi bunyi kita lihat sifat huruf roh ya. Sifat huruf roh dari segi bunyi dia punya sifat namanya tawasud. Tawasud itu nama lainnya adalah bainiyah. Ya, artinya apa? Pertengahan suaranya. Suaranya tengah-tengah, jadi mengalir enggak, betul-betul mengalir juga enggak, tertahan juga enggak, jadi sedikit mengalir. Enggak boleh betul-betul terputus. Tapi juga enggak boleh betul-betul mengalir. Contoh. Jadi enggak dibaca gini. Terputus. Fabashirhum ataupun fabashirhum, enggak gitu juga. Sedikit aja. Fabashirhum, dia enggak berlebihan suaranya, mengalirnya ya, atau tertahan suaranya ya, karena sifatnya tawasud. Oke. Ya. Nah, baru di poin ketiga nih. Ya. Ro sukun itu kesalahan berikutnya di poin 3 adalah dibaca malah tipis ketika diawali oleh huruf berharokat fathah atau dhammah, atau malah dibaca tebal ketika diawali oleh huruf berharokat kasroh. Jadi gini teman-teman, ini aturan main basic dari huruf roh sukun ya. Lihat yang warna biru. Kalau misalnya roh sukunnya didahului fathah atau dhammah, maka tebalkan pelafalan roh sukunnya. Oke? Kalau misalnya roh sukunnya sebelumnya vokal i kasroh, maka tipiskan pelafalannya. Paham ya? Tipiskan pelafalannya. Nah, gitu ya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman harus lihat, maksudnya tebal tipis itu gimana? Nah, nanti kalau huruf yang harus dibaca tebal itu dia punya sifat namanya isti'la. Kalau huruf yang tipis dia punya sifat namanya istifal. Nah, kalau bahasa kitanya, teman-teman sekalian, huruf tebal itu pangkal lidahnya diangkat. Jadi isti'la itu pangkal lidah diangkat. Begini. Kalau huruf tipis pangkal lidah turun. Pangkal lidah itu lidah terdalam. Kalau kita ibaratkan ini ujung lidah, ini tengah lidah, nah pangkal lidah itu ini. Ya, huruf yang tebal angkat pangkal lidah, huruf yang dibaca tipis rendahkan lidah dalamnya. Ya. Roh atau ra, Ustadz, karena guru ngaji saya bilang bahasa Arab itu tidak ada huruf roh. Iya memang, nggak ada huruf o. Saya sering bilang, huruf tebal itu kenapa ada yang bilang vokal o? Vokal o itu untuk pintu awal teman-teman yang awam dan pemula baru belajar. Tapi pada hakikatnya huruf tebal yang vokalnya ketika fathah terdengar seperti vokal o, itu bukan vokal o, itu vokal a yang bunyinya gemuk. Karena apa ya? Karena ada pangkal lidah yang naik. Nggak ada vokal o sebenarnya. Cuman itu untuk pintu awal teman-teman yang baru belajar. Apakah salah? Ya tidak. Ya. Sebagaimana hukum tajwid ikhfa, untuk pintu awal belajar hukum tajwid ikhfa gimana? Semuanya dibunyikan eng kan? Padahal nggak eng semua. Gitu teman-teman. Ya, semuanya perlu proses. Dan kita sebagai yang mendampingi juga harus bijak. Ya, jangan langsung menyalahkan. Justru nggak apa-apa. Kita kasih pintu awal untuk teman-teman belajar agar berikhtiar lebih mudah untuk teman-teman pelajari. Gitu teman-teman. Ya. Jadi pengajar juga harus bijak. Ya, jangan idealis. Ya, harus tahu kondisi santri-santrinya, harus tahu kondisi murid-muridnya. Ya, jangan egois. Oke, sip. Perhatikan. Jadi, misalnya prakteknya di sini ya, teman-teman. Roh sukun yang ini kira-kira dibaca tebal atau tipis? Dibaca tebal atau tipis roh sukunnya di sini? Coba ya, kita analisis huruf roh sukunnya. Lihat kalimatnya. Roh sukun di sini dibaca tebal atau tipis? Nah, roh sukun di sini harus dibaca tebal karena didahuluinya fathah atau dhammah. Di sini fathah. Bukan kasroh kan, kalau tipis roh sukunnya sebelumnya kasroh baris bawah. Nah, kalau tebal berarti harus diangkat pangkal lidahnya. Jangan turun. Nah, teman-teman sekalian, ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang perhatikan. Mana bacaan huruf roh sukun yang tebal? Yang A atau yang B? Ya, yang A.
fa'asarna bihi. Yang B, fa'asarna bihi. Kira-kira mana ro sukun yang tebal? Yang A atau yang B? Silakan teman-teman ramaikan di kolom komentar. Yang A, fa'asarna bihi. Yang B, fa'asarna bihi. Bacaan yang tepat adalah yang B ya. Tuh, kerasa nggak teman-teman? Kerasa nggak kalau tebal naikin pangkal lidah bunyinya akan lebih berbobot. Kalau dia pangkal lidahnya nggak naik, bacaannya kurang berbobot. Kerasa nggak dari sana sama teman-teman? Semoga terasa ya. Semoga terasa ya. Sip. Yang betul adalah yang B, teman-teman sekalian. Ya. Yang A itu dia tidak tebal. Ya. Oke, lagi pelan-pelan. Oke, sebelum lanjut teman-teman, boleh dibantu tap-tap layarnya. Udah 200.000 tuh tap-tap layar. Semoga jadi kebaikan buat kita bersama ya. Oke. Sekarang misalnya di kalimat ini, ya. Ro sukun di sini kira-kira dibaca tebal atau tipis? Ro sukun di sini kira-kira dibaca tebal atau tipis? Ro sukunnya dibaca tebal tipis. Tipis karena didahului kasroh. Tuh. Maka kalau dia dibaca tipis, pangkal lidahnya naik atau turun? Kalau ro sukun di sini dibaca tipis, pangkal lidahnya harus naik atau harus turun? Turun. Ya, turun ya. Oke. Maka coba sekarang teman-teman tinggal jawab. Bacaan yang saya contohkan ro-nya benar atau salah? Tipis nggak nih? Udah benar nggak nih? Kalau salah komen salah. Kalau benar, komen benar. Al-Firdausi. Al-Firdausi. Kira-kira ini salah atau benar? Ro sukunnya. Kita lihat jawaban terbanyak. Salah. Sip. Ro sukun yang barusan adalah salah karena pangkal lidahnya naik. Nih, dengerin ya. Al-fir. Kalau dia yang benar, al-fir. Ya, kalau yang salah, al-firdausi. Kalau yang benar, al-firdausi. Ya. Jadi tebal tipis itu impact utamanya dari pangkal lidah dalam kita naik atau enggak gitu. Ya, terakhir satu lagi. Ro sukun yang ini sekarang dibaca tebal atau tipis? Ya, sok sambil dikenali huruf-hurufnya ya. Sambil dikenali keadaan dan bunyinya. Ini tebal atau tipis teman-teman ro sukun di kalimat yang ini? Kira-kira nih ya. Tebal. Sip. Barakallahu fikum. Ya, berarti dia nggak dibaca. Kenapa dia tebal? Karena harokat sebelumnya adalah dhammah gitu. Ya, maka tebalkan dengan cara angkat pangkal lidah. Jadi nggak dibaca wal mursalati. Tapi kita baca wal mursalati. Bisa difahami ya, pelan-pelan. Sok, gak usah cepet-cepet belajar mah teman-teman, sedikit-sedikit. Tapi teman-teman nggak lebih bisa nyimak gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang maaf. Tadi kita sudah bahas berarti ya huruf ro ya. Nih, 3 kesalahan dari huruf ro sukun. Kita bahas ulang sedikit. Yang pertama, jangan getarannya berlebihan. Yang kedua, jangan sampai putus huruf ro sukunnya. Yang ketiga, perhatikan tebal tipis huruf ro-nya. Ya, jangan kebalik-balik tebal tipisnya. Ya. Oke. Nah, sekarang di kalimat ini ro sukunnya nih. Mana ro sukun yang lebih tepat, teman-teman sekalian, ya? Nah, ada berapa pilihan sekarang? Pilihan ganda nih. Ada 4 pilihan. A, B, C, atau D. Ya. Nah, mana bacaan yang tepat? Itu bukunya namanya apa Pak Ustadz nanti? Bukunya ada, buku saya sendiri. Yang tadi kita jadiin panduan, ada. Ya. Tapi saya nggak kasih tahu dulu biar apa? Biar fokus belajar dulu. Oke? Sip.
Yang A, wa yardina. Yang B, wa yardina. Yang C, wa yardina. Yang D, wa yardina. Mana bacaan huruf ro sukun yang lebih tepat? Ya. Oke, yang A wa yardina, yang B wa yardina, yang C wa yardina, yang D wa yardina. Kita lihat jawaban terbanyak teman-teman. Nih, kita lihat di sini. Terbanyak dikirim jawab D tuh. Masya Allah. Ya, dari 4 pilihan tadi, ro sukun yang lebih tepat adalah memang yang D. Barakallahu fikum. Luar biasa teman-teman sekalian. Ya, betul. Jawabannya adalah yang D. Siapa yang benar? Alhamdulillah. Berarti sudah mulai jeli ya. Sip. Yang A salah. Kenapa yang A salah? Nih, boleh komen. Kenapa yang ini salah? Waya wa yardina. Kenapa yang A salah? Wa yardina. Yang A kayak orang bule ya, A-nya ya. Getarannya samar, getarannya kayak orang bule. Nuansa-nuansa Eropa ya, nggak boleh. Ro tetap getarannya harus ada walaupun tidak berlebihan. Ya. Lalu kenapa pilihan yang B salah? Wa yardina. Kenapa yang B salah? Padahal udah tebel, getarannya udah pas. Tapi kenapa salah? Wa yardina. Karena roh sukunnya dibaca terputus bunyinya. Ada jeda antara roh sukun dengan huruf bod. Bagus sekali, Masya Allah. Yang C kenapa salah? Wa yardina. Padahal getarannya udah pas. Terus nggak putus. Kenapa disalahin juga yang C? Yang C kenapa? Wa yardina. Karena roh sukunnya dibaca tipis. Ya. Nah, yang tepat adalah yang D. Roh sukunnya sebelumnya fathah dibaca tebal, getarannya tidak hilang dan jelas, suaranya tidak terputus. Itu jawabannya yang D. Maka bacaan yang tepatnya adalah yang ini. Wa yardina. Wa yardina. Wa yardina. Begitu teman-teman. Siapa yang sudah mulai paham boleh komen saya. Siapa yang sudah mulai paham boleh komen saya. Ya, paham ya? Masya Allah, alhamdulillah. Oke, baik. Lanjutin lagi. Kita lanjutin ya. Oke, ini kita hapus. Sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Nah, ini huruf bagi saya sangat spesial. Ya, karena huruf ini itu huruf yang perlu perjuangan untuk mendapati pelafalan yang bisa lebih sesuai. Ya, ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf apa yo? Saya pengen tahu dulu teman-teman. Coba dari teman-teman tahu nggak ini nama asli hurufnya huruf apa? Ya, ini namanya huruf apa? Nah, ini namanya huruf. Nah, saya tulis ya. Namanya adalah huruf yang jawab do. Kalau do-nya harokat fathah baru do namanya. Kalau saya nanya nama asli namanya apa? Namanya dode. Nah, bukan do. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya do, nggak ada. Ya, oke. Nama hurufnya apa? Bukan do. Do itu adalah huruf dod yang berharokat fathah. Do namanya. Kalau nama aslinya apa? Dode, bukan do. Ya, oke. Kenali ya. Kenalan sama huruf hijaiyah ya. Oke, sip. Nah, ini namanya huruf dod. Bagaimana cara melafalkan huruf dod? Saya pengen nanya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf do itu ya masih melafalkannya seperti ini? Huruf D di-o-kan atau huruf dal di-o-kan juga? Boleh komen saya.
Siapa yang melafalkan huruf do, masih melafalkannya udah aja kayak bilang dodol, do, atau kayak huruf dal di o kan. Nah, tidak ya, huruf dot punya makhraj, punya tempat keluar. Ya, kita kenali ya. Nih, perhatikan. Nih, saya ajak kenalan dulu huruf dot. Dot itu makhrajnya, tempat keluarnya dari waddadu min hafatihi idh waliya ladrosa min aisaro au yumnaha. Dot itu keluar dari tepi lidah belakang. Tepi lidah tuh maksudnya samping lidah, ya, atau pinggir lidah, ya, teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Nah, ini Masya Allah, tuh ada izin Hafiz Indonesia ada di sini. Selamat bergabung, barakallahu fikum ya. Oke. Jadi huruf dot itu keluar dari waddadu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisaro au yumnaha. Dari tepi lidah belakang kita menyentuh, ya, baik yang kiri ataupun yang kanan ataupun juga keduanya, nempel ke bagian dinding gigi geraham atas. Aduh, misalnya bunda-bunda mah, oma opa kurang kebayang maksudnya kayak gimana. Baik, saya akan coba bantu ya. Perhatikan. Nah, ini ceritanya lidah siapa ini? Ya, ini ceritanya lidah siapa? Nah, ini ceritanya lidah kita. Ceritanya huruf dot ini tempat keluarnya jangan sampai bertumpu di ujung lidah. Huruf dot ini keluar dari tepi lidah nih, area yang berwarna hijau dan jingga nih. Nah, ini disebut dengan tepi lidah. Nah, ini tepi lidah nih. Ya, kalau bahasa kitanya tepi lidah itu kita sebut pinggir lidah, sisi lidah, samping lidah, boleh lah ya. Nah, ini yang samping ini yang sebelah kanan. Berarti kalau sebelah kirinya yang ini, yang kirinya. Nah, Bunda tinggal pilih mau yang kanan mau yang kiri. Oke? Terus nempelnya kemana? Oke. Ya, mau saya tunjukin nggak nempelnya kemana? Mau saya tunjukin nggak nempelnya kemana? Saya akan coba ikhtiarkan dengan maksimal. Ya, dengan segala keterbatasan saya akan coba maksimalkan. Sabar, sebentar. Biar belajarnya pelan-pelan. Ya, biar belajarnya pelan-pelan. Allahu Akbar. Perhatikan ya, sebentar. Oke, nih. Jadi huruf dot itu tadi dari mana? Tepi lidah, yang tadi nempelnya ke sini. Kalau tepi lidah tadi nempel yang kanan, yang ini nih. Nih. Yang kanan ini nempelnya ke sini. Dinding gigi geraham atas nih. Kalau yang kanan dengan kanan dia nempelnya ke sini. Bunda, ayahanda, abang kakak adik sekalian. Ya, ke sini. Kalau yang kanan, kalau yang kiri berarti tepi lidah ini, yang ini, yang samping ini nempelnya ke sini. Ke sini nih. Dinding gigi geraham atas yang kiri. Nah, Bunda abang kakak sekarang tinggal pilih mau yang kanan mau yang kiri atau mau dua-duanya. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Paham? Pelan-pelan. Terus ujung lidahnya kemana? Banyak yang nanya begitu. Terus ujung lidah huruf dot itu kemana? Nih. Ujung lidah huruf dot itu, ya, nanti dia akan otomatis nempel ke sini. Ujung lidah kita itu akan otomatis nempel ke sini. Ke langit-langit bagian depan di sini nih. Nah, di sini nih. Ujung lidahnya akan nempel ke sini, dia. Ujung lidahnya akan nempel ke sini, tapi bukan sebagai titik tumpu makhraj. Dia hanya nempel lunak saja. Titik utama, titik tumpunya tetap di kiri dan kanan tadi. Ya. Bo. 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 Oke, pelan-pelan. Bo. Bo. Ini saya nempelin yang kanan nih. Bo. Yang kiri nih. Bo. Yang dua-duanya nih. Bo. Sama aja bunyinya. Bunda tinggal pilih. Bunda nyaman yang mana. Ujung lidah. Kalau teman-teman naikin pinggir lidah nih. Ya. Ke gigi geraham. Udah otomatis ujung lidah akan nempel ke depan kok. Tapi bukan sebagai titik tumpu. Karena kalau nempel kuatnya di ujung lidah. Nanti jadi huruf dal. Dal itu makhrajnya dari ujung lidah. Kalau dot samping lidah. Ya, oke. Susah Ustadz, Bunda. Nggak ada yang susah Bunda. Jangan pakai kalimat susah. Karena bagi saya susah itu negatif. Pakai kalimat yang lain. Ustadz, kayaknya huruf ini penuh perjuangan ya. Spesial banget hurufnya. Biar nggak jadi afirmasi susah Bunda.
Nggak ada yang susah. Al-Quran itu sudah Allah janjikan mudah. Kalau kita ngerasa susah, mungkin kita yang banyak dosa. Atau mungkin bisa jadi Allah pengen ngasih kita kesempatan untuk panen pahala sebanyak-banyaknya. Nggak ada yang susah, Bunda. Walaupun memang saya perlu perjuangan. Buat ini, sampai saya dibilang mumtaz oleh guru saya butuh waktu 2 tahun. Tapi Bunda bisa jadi lebih lama, bisa jadi lebih cepat. Nggak jadi masalah lambat dan cepat. Tapi yang penting istiqomah belajar bareng sama Al-Quran. Itu yang paling penting. Ya, oke. Gitu huruf dot teman-teman. Ya, nah nanti di buku saya itu semua akan divisualisasikan dalam bentuk video animasi. Bunda tinggal scan QR code buku saya, nanti keluar yang tadi kita bahas di sini. Nih huruf dot ya, Bismillah. Bismillah nih. Jadi saya udah bikin produksi video animasi sendiri, Bunda. Nah, perhatikan huruf dot itu dilafalkan seperti ini. Lihat pergerakannya. Yang saya contohkan yang nempel lidah kiri dan kanan dua-duanya nempel. Yang saya contohin ya di video animasi saya. Nih, perhatikan. Nah, tuh lihat ngangkatnya ya. Tuh. Jadi kenapa yang samping lidah ini warnanya lebih pekat? Karena ini makhraj huruf dotnya. Ujung lidah dia ada warnanya tuh, tapi tidak pekat. Karena ini hanya nempel lunak saja ujung lidahnya. Ya, gitu teman-teman. Jadi ketika dilafalkan begini. Bo. Nah, gitu. Nanti ada muka saya juga memperlihatkan pelafalan nampak depannya. Jadi bukan cuma animasi makhraj aja. Nah, pangkal lidah huruf dot naik ya. Tuh. Pangkal lidahnya naik karena dia huruf tebal. Dia nggak datar ke bawah, tapi naik. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, tinggal diulang-ulang. Sama teman-teman tinggal diulang-ulang. Huruf dotnya dilafalkan seperti apa dan segala macamnya. Ya. Oke. Nah, ini beberapa kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dot berharokat. Nah, tadi ada yang bertanya nih. Boleh kita jawab ya. Sebelum kita jawab, boleh dibantu kembali lagi tap-tap layarnya lagi. Teman-teman, kalau 1.500 orang ini bergerak bersama nih, kompak, ya, gak cuma salah satu doang yang tap-tap layar, ini powerful. 1.500 itu bukan angka yang kecil, Bunda. Kalau bergerak bersama, powerful, Bunda. Berjamaah itu lebih mudah semuanya, Bun. Ya, gitu. Oke? Sip. Nah, sekarang ada pertanyaan. Mana tadi? Nah, ini ya, saya akan coba sematkan. Ketika melafalkan huruf dot, pipi harus sampai menggembung ya Ustadz? Tidak ada. Tidak ada guru-guru kami dan bahasan dot itu harus menggembung. Ya, do. Nggak ada makhraj pipi, nggak ada. Ya. Tidak ada makhraj pipi, tidak ada. Ya. Jadi tidak harus menggembung-gembungkan pipi karena tidak ada makhraj pipi. Do enggak ya, pipinya biasa aja. Bo ya, fokusnya pada yang tadi sudah saya bahas. Tapi getarnya pipinya bo enggak juga sih. Bo ya, tidak bergetar, tidak ada hubungannya dengan pipi ya. Oke, paham ya. Nah, jadi seperti itu huruf dot. Jangan ketukar sama huruf dal. Kalau huruf dal itu di ujung lidah. Da. Dan dia huruf tipis kalau huruf dal itu. Da. Kalau dot ke samping. Bo. Do. Gitu. Ya, pelan-pelan aja. Terus jangan juga ketukar jadi huruf vo. Nah, vo itu kalau huruf vo makhrajnya di ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Ya. Vo. Beda kan sama huruf dot. Dot itu nggak ada hubungannya sama gigi kan? Gitu. Oke, lanjut. Terus tidak dilafalkan dengan kadar tebal yang sempurna alias pangkal lidahnya kurang naik. Angkat pangkal lidahnya. Bo. Gitu ya. Terus dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika khususnya berharokat fathah. Contoh. Di sini ya. Di sini nih. Nah, ini huruf tebal, ingat tidak ada hubungannya dengan monyong. Dohikatun. Tidak. Cukup buka mulut, angkat pangkal lidah.
Dhahikatun. Lihat napak samping. Dhahikatun. Mulut cukup dibuka, tidak monyong. Ya, huruf yang dibaca monyong, mencucu, manyun, maju mulutnya cuman huruf waw dan huruf ketika berharokat dhammah. Titik. Nggak ada tambahan lain. Ya, oke. Sip. Ya, jadi ini teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dhad ini, jangan sampai ketukar, ya. Dhad kasroh juga dia tetap dibaca tebal. Udhiyati, udhiyati, udhiyati. Itu. Ya, udhiyati. Nah, gitu ya. Oke. Sip. Ada pertanyaan lagi. Ustadz, kenapa kok pipi saya bergetar ya? Enggak apa-apa sih sebenarnya pipi bergetar. Asalkan makhraj dan bunyinya sesuai. Pipi mau bergetar, pipi mau bergoyang, ya. Enggak apa-apa, Bunda. Ya, gitu. Mungkin pipi Bunda bergetar karena dapat resonansi dari dalam mulut. Nggak masalah. Tenggorokan juga kan ketika huruf dhad bergetar. Bergetar. Tenggorokan juga. Nggak apa-apa, Bunda. Jangan semua dipikirin, Bun. Ya, aduh, dhad saya pipinya bergetar. Aduh, dhad saya mata saya ngedip. Nggak apa-apa, Bunda melafalkan huruf dhad sambil mengedip. Nggak apa-apa, Bunda. Asalkan bunyi dhadnya benar. Dan sesuai dengan makhraj, nggak apa-apa, Bunda. Jangan semuanya dipikirin, Bunda. Ya, gitu. Oke. Wa yardina. Ya, boina. Paham nggak sampai sini? 1.500 orang yang memandang, paham atau tidak? Paham atau tidak? Paham atau tidak? Pelan-pelan aja. Yang belum paham juga nggak apa-apa, karena saya nggak memaksa teman-teman untuk paham sekali belajar. Enggak. Ya, yang penting istiqomah ya belajarnya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke huruf ya. Ini namanya huruf ya. Ya-nya dalam kondisi sukun. Di atasnya ada tanda petik. Jika kita mendapati ada huruf hijaiyah ya sukun, sebelumnya diawali oleh huruf apapun yang harokatnya fathah, maka ia punya sifat yang akan muncul di sini. Huruf ya punya sifat yang cuman muncul ketika kondisinya begini. Nah, ada yang tahu sifatnya apa? Nama sifatnya adalah lin. Ya, bukan madlin. Madlin itu bukan sifat, mad itu hukum tajwid. Ya, nama sifatnya lin. Ya. Oke, atau layyin. Lin atau layyin. Ada yang bilang huruf lin. Boleh. Harful lin, boleh. Yang pasti bukan mad karena ini bukan bacaan panjang. Ya. Kalau kita baca madlin, berarti bacaannya begini bunyinya. Wa yardina bima. Karena mad itu bacaan panjang. Ini bukan madlin. Nanti kita bahas kenapa ini bukan madlin tapi lin saja. Nanti saya bahas. Ya, oke. Apa itu lin? Lin itu artinya lembut. Jadi, atau apa itu layin? Layin itu artinya lunak. Jadi ketika ya sukun ini didahului oleh huruf berharokat fathah, dia akan lembut bunyinya, lunak. Boyina, nggak dibaca boyina atau boyina, enggak, tapi lembut. Boyina, nah, gitu ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan ya sukun dalam keadaan lin? Nah, nanti di sini ada di buku, buka halaman ya sukun. Nah, ini ya. Saya ingin membahas poin ke-1-nya. Ketika diawali ya sukunnya oleh huruf berharokat fathah, seringkali dibaca dengan vokal E. Vokalnya miring, harusnya ke vokal I. Contoh di sini, jangan sampai kita baca wailun. Wailun. Tapi kita baca wailun. Jelaskan karakter bunyi I-nya. Wailun. Wailun. Vokalnya I. Ya, vokalnya I. Wailun. Nah, kenapa ya sukun ketika sebelumnya fathah, ketika lin, bunyinya sering miring ke E? Alam taro kaifafa. Kaifafa. Kai, harusnya kai. Kenapa?
Karena lagi-lagi pasti ada sangkut pautnya dengan sifat atau makhraj, pasti Bunda. Makanya bahasan dasar paling basic ketika belajar baca Quran itu huruf mulai dari huruf, sifat, makhraj. Belum dulu ke hukum tajwid. Hukum tajwid seringkali kita malah dahulukan huruf seadanya aja, padahal ketukar-tukar. Ya, oke. Nah, karena udah kebiasaan dari dulu jadi ke bawah sampai sekarang dibaca saya itu Ustaz. Nah, nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Ya, gitu. Nah, jadi yaitu punya makhraj dan seluruh huruf hijaiyah punya tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf ya? Dari tengah lidah. Diapain tengah lidahnya? Diangkat dan diarahkan sampai menyentuh ke bagian langit-langit. Sampai diangkat sampai ke bagian langit-langit tanpa menyentuh dan tidak menyebar udara. Nih. Jadi yaitu diangkat ke langit-langit begini. Nah, banyak orang melafalkannya, dia tidak tahu makhrajnya atau dia lupa, sehingga dia cuman begini naiknya. Kalau begini cuman segini naiknya, khawatir jadi E. Kalau naiknya pol sampai ke atas, itu vokal I-nya akan jelas Bunda. Karena sesuai dengan makhraj. Siapa yang baru tahu, oh huruf ya tuh tengah lidahnya harus naik begini ya. Pasti Bunda, kalau tengah lidahnya naik begini, vokal I-nya akan tergapai, teraih. Ya, nggak akan jadi E. Alam tarokai, enggak. Tapi alam tarokai fafa. Pasti vokal I. Nah, ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nih, jadi ketika teman-teman ingat huruf ya, mau dia dalam keadaan sukun, dalam keadaan harokat, ya tasydid, setiap huruf ya dilafalkan itu dari makhraj tengah lidah naik. Jadi bukan dibaca wailun, tapi kita baca wailun. Ya, nggak kita baca khairun, tapi kita baca khairun. Angkat tengah lidahnya. Ya, oke. Tidak kita baca waro'aita, tapi kita baca waro'aita. Jelaskan vokal ya sukun, bunyi ya sukunnya. Ya, sesuaikan dengan makhrajnya, penuhi hak mustahaknya. Ya, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Paham sampai sini? Ya. Pelan-pelan. Belajar baca Quran itu bukan masalah waktu tentang hasil, cepat atau lambat. Itu bonus aja, itu bagian dari bumbu-bumbu saja. Yang penting adalah istiqomah bareng sama Al-Qur'annya. Siap, kita live setiap ba'da subuh setiap hari seperti ini. Pelan-pelan, saya dampingi, saya juga sama-sama belajar. Ya, oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, sekarang kita balik lagi, ya. Jadi di sini jelaskan jangan boyna, tapi boyna, wayarboyna. Jelaskan vokal I-nya, ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut gak nih? Lanjut. Wayarboyna bima. Na-nya satu harokat, nun, ya. Ba-nya jelaskan bi. Ini jangan ketukar nih ya. Ya, huruf ini dengan huruf ini jangan ketukar-tukar. Kalau titiknya di atas mangkok, itu namanya huruf nun. Kalau titiknya di bawah mangkok, namanya huruf ba. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran itu, banyak di antara kita yang ketukar karena bentuknya mirip. Ini sering kali yang kita yang sering kita fokuskan ketika belajar huruf hijaiyah, mengenal dari segi bentuk. Tapi juga banyak di antara kita yang ketukar huruf bukan karena bentuknya mirip, tapi karena bunyinya mirip, padahal bentuk beda jauh. Contohnya apa tadi misalnya? Contohnya huruf bod dan dal. Contohnya huruf zai dan sin. Contohnya huruf zal dan tha. Contohnya huruf apa lagi? Sod dan shin. Bentuknya kan beda, tapi bunyinya hampir mirip-mirip. Nah, itu juga harus diperhatiin. Ya, bukan cuma mengenal dari bentuk huruf. Oke, lanjut. Bima. Nah, teman-teman, sebelum saya istirahat, saya bahas bahasan ini dulu boleh? Yang tadi ngerasa pakai buku ini nyaman siapa? Ini ada bukunya, pembahasan yang kayak kita di live ini juga ada video belajarnya tuh. Makanya ada barcode biar teman-teman bukan cuma latihan pada saat live saya, tapi bisa murojaah di rumah, mengulang-ulang bahasannya. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, sekarang bima, ma. Nah, ini huruf mim. Ini namanya adalah huruf mim.
Ya, bukan huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah namanya huruf ma. Ini namanya mim. Mimnya harokatnya fathah. Melafalkan mim gimana caranya melafalkan huruf mim? Sebagaimana kita melafalkan makan, minum, ya, mual. Nah, itu huruf mim sama, ya. Nah, mimnya di sini tapi harokatnya baris atas, maka dibaca ma. Ma-nya berapa harokat? Ma-nya dibaca 2 harokat dulu. Kita baca basic dulu. Ma-nya dibaca 2 harokat karena ada fathah ketemu alif. Ya. Nah, fathah ketemu alif ini disebut dengan hukum tajwid namanya apa? Mad tabi'i. Ya, mad tabi'i atau dia bilang mad asli boleh, silahkan. Ya. Oke. Mad tabi'i ini dibaca 2 harokat. Bima ternyata a-nya setelah ma-nya ini ada huruf a. A ini apa? Huruf hamzah. Nah, saya tandai dengan warna biru. Nah, ini ada huruf hamzah. Nah, saya tulis hamzah. Oke. Nah, kalau teman-teman mendapati ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah, itu akan menghasilkan bentuk seperti alis di sini, sret. Nah, ya. Mad tabi'i mad bertemu dengan hamzah akan menghasilkan alis. Ya, itu yang basicnya dulu. Kalau pengen kita melangkah lebih jauh, kita harus lihat nih. Mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah itu pada satu kata yang sama atau pada kata yang terpisah. Gini. Mad tabi'inya terdapat di kalimat bima. Bima ini satu kalimat. Satu kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu kata. Kata dalam bahasa Arab itu kalimat, ya. Lalu hamzahnya terdapat dalam kata ataitahunna. Oh, berarti di sini ada kata bima dan kata ataitahunna mempertemukan mad tabi'i dengan hamzah. Berarti mad tabi'i dengan hamzahnya pada kalimat yang terpisah. Nah, kalau ada mad tabi'i dan hamzah pada kalimat yang terpisah, nama hukum tajwidnya apa? Mad jaiz munfasil. Saya tulis di bawah ya. Saya tulis di bawah. Nama hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Munfasil itu diambil dari kata infisol. Infisol itu apa? Terpisah. Siapa yang terpisah? Mad tabi'i dengan hamzahnya terpisah kata, gitu maksudnya. Paham? Nah, panjangnya berapa harokat? Asalnya kan bima, ma-nya panjangnya 2 harokat. Ya, tapi karena jadi mad jaiz munfasil, dia boleh dibaca 2, 4, atau 5. Cuman yang dipakai di Indonesia itu dominan pakai toriko atau jalur namanya jalur syatibiyah. Maka dibacanya tetap 4 atau 5 harokat. Walaupun nanti kalau teman-teman dengar imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mad jaiz munfasilnya dibaca 2 harokat. Tapi di kita dibaca 4 atau 5 harokat. Makanya Al-Quran Fitur Tajwid nulisnya bukan 2 harokat tuh panjangnya, tapi 4. Kenapa nggak ditulis 5? Karena fitur-fitur tajwid di Al-Quran Tajwid itu pengen memudahkan teman-teman. Biar teman-teman yang baru belajar gak bingung, nggak ditulis 4 atau 5, tapi 4 doang. Gitu teman-teman, ya. Seru kok teman-teman, belajar teman-teman bukan hanya mengejar instan tuh seru loh teman-teman. Karena kalau instan itu kadang-kadang namanya instan, ya, cepat masuk mungkin, cepat juga hilang. Karena tidak paham fondasi. Oke, lanjut ya. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 4 atau 5 harokat, 2 juga boleh, tapi ini tidak diambil. Ya, kita mengambil yang 4 atau 5 harokat, mad jaiz munfasil. Ditandai dengan tanda alis. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Yang sudah paham boleh komen paham. Ya, yang sudah jelas boleh komen jelas. Ya, berarti dibaca 4 atau 5 harokat. Bang, tapi kalau misalnya kita baru belajar, ada cara simpel nggak? Boleh. Mau cara simpelnya? Lihat tanda-tanda fitur tajwid yang warna ini. Bang, Al-Quran saya bukan Al-Quran yang ada fiturnya. Oke, ceritanya teman-teman bacanya begini polos, nggak ada tanda ini ya, nggak ada tanda begini ya, nggak ada warna juga misalnya ya. Anggaplah tidak ada warna ya. Nah, anggaplah ini warna hijau, ini warna hitam.
Gimana caranya? Caranya gini. Setiap mendapati ada tanda alis, bacanya 4 atau 5 harokat. Apabila setelah tanda alis ini, teman-teman tidak mendapati setelahnya persis ya, tidak mendapati sukun atau tasydid. Oke, 4 atau 5 harokat. Oke. Tapi kalau teman-teman setelah alisnya di setelahnya persis menemukan langsung sukun atau tasydid, ya, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Maka dibacanya 6 harokat. Udah, gitu. Paham? Namanya kalau yang ini mad lazim. Mad lazim, mutsaqal, kalimi. Kalau misalnya ketemunya dengan sukun, namanya mad lazim mukhaffaf kalimi. Tapi kalau nggak perlu dihafalkan. Buat awal misalnya, setiap ada tanda alis, ada tasdid setelahnya persis atau sukun, dibaca 6 harokat. Kalau nggak ada tanda tasdid atau sukunnya, dibaca berapa? Dibaca 4 atau 5 harokat. Nah, ya. Oke, tapi kalau pengen tahu hukum tajwidnya ini di screenshot dulu, di foto dulu. Ya. Di screenshot dulu, di foto dulu. Silahkan. Ya, paham ya? Oke, jadi kita baca berapa harokat? 4 harokat atau 5. Misalnya kalau 4, sesuaikan dengan tempo bacaan ya. Bima. Tadi dulu bang, cara menentukan harokat yang basic itu gimana? Mau kita bahas nggak? Siapa yang masih bingung 4 harokat itu segimana sih? Ini kita berpikir secara matematisnya kita ya. Walaupun pada akhirnya teman-teman harus talaki kepada guru untuk memastikan bacaan teman-teman pas bacaannya. Tapi ini matematisnya kita ya. 2 harokat itu segimana sih? Kadar 1 harokat itu segimana sih? Kenapa setiap kita baca dengan orang lain kok kadar harokatnya 4 harokatnya beda ya? Ada nggak sih teman-teman yang ngerasain sama-sama 4 harokat tapi kenapa saya lebih cepat? Kenapa dia lebih lambat? Ada yang begitu? Oke, sebelum lanjut boleh dibantu tap-tap layar? Boleh ya? Biar makin banyak. Kalau 1.600 orang ini bareng tap-tap layar, powerful teman-teman. Yakin nggak? Kebaca sama algoritma TikTok. Ya? Oke, perhatikan. Ya, perhatikan. Cek. Afwan. Kadar 1 harokat itu, kegedean. Kadar 1 maaf ngelag ya. Kadar 1 harokat itu seperti kita melafalkan 1 huruf. Misalnya huruf ba 1 harokat, ba fathah 1 harokat. Ba. Kalau 2 harokat gimana? Kalau 2 harokat berarti ba-nya misalnya ba ketemu alif. Gini, ba fathah ketemu alif, berarti dibacanya 2 harokat kan? 2 harokat itu segimana? 2 harokat itu seperti kadar melafalkan 2 huruf, kadar massa 2 huruf. Contoh, ba 1 harokat, ba 2 harokat, ba. Berarti gimana? Ba. Begitu ya? Oke. Nah, selanjutnya suaranya kecil, diikuti saja ya, mungkin ada gangguan sinyal. Lanjut. Kalau 3 harokat gimana? Berarti ba-nya ada 3. Seperti kadar melafalkan 3 huruf. Ya. Ba. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Kalau 4 harokat berarti seperti melafalkan ba sebanyak 4 kali. Ya. Ba. Kalau 6 harokat begitu terus seterusnya. Ba 5 harokat, ba 6 harokat. Suaranya kecil Ustaz, gedein aja volume dari teman-teman ya. Karena gak mungkin saya gedein dari saya lagi. Sember di teman-teman nanti. Gedein aja volumenya dari teman-teman. Atau keluar dulu dari live saya, masuk lagi. Oke? Sip. Yuk biar saya fokus juga nih ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Tuh, jadi gak konsen sayanya tuh. Ya. Aman ya suaranya ya. Nah, oke lanjut. Sinyal teman-teman mungkin. Ya. Nah, jadi
kadar menentukan 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat itu seperti kadar melafalkan 1 harokatnya itu 1 huruf. Berarti kalau 2 harokat seperti melafalkan kadar 2 huruf. Paham nggak? Ya, misalnya 4 harokat. Ya, atau 5 harokat atau 6 harokat. Nih, kita tulis sampai 6 ya. Nih, biar teman-teman bisa belajar pelan-pelan. Maaf ya tulisan saya agak jelek ya. Nah, 4 harokat berarti gimana? Ba ba. Kalau 5 harokat ba ba gitu. Nah, nanti kadar 2 harokat saya dengan 2 harokat teman-teman itu nggak selalu harus sama. Apalagi kalau bacanya masing-masing. Ya. Misalnya saya baca di rumah saya, teman-teman baca di rumah teman-teman. Bisa jadi kadar 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat kita nggak sama. Kenapa? Karena dalam membaca Quran, tempo dalam membaca Quran juga ada banyak. Ada yang pertengahan, ada yang cepat, ada yang lambat. Belum lagi kalau sama-sama bacaannya cepat, cepatnya cepat segimana dulu. Kan beda-beda. Ya. Jadi kalau bacaannya lagi bareng-bareng, tadarusan tilawah bareng-bareng, maka temponya sama kan. Nah, maka kadar harokatnya harus sama. Tapi kalau lagi baca masing-masing, bisa jadi kadar harokat kita panjang pendeknya si kadar 2 harokatnya beda-beda karena tempo kita beda-beda. Paham nggak sampai sini, teman-teman sekalian? Paham nggak? Jelas ya? Jelas ya? Oke, gitu teman-teman. Cara menentukan kadar panjang ya. Nah, jadi kalau di sini kita balik lagi. Bima di sini berapa harokat? Bima di sini 4 atau 5 berarti seperti kadar melafalkan ma sebanyak 4 kali. Bima a bima ma a bima a gitu. Kalau 5 harokat bima ma a bima a gitu. Ya. Gitu. Jadi misalnya ada yang dia baca Al-Quran dengan tempo yang super lambat. 2 harokatnya super lambat. Misalnya gini. A'udzu billahi. Maka kadar la-nya segitu. Lahi. Kalau lebih lambat lagi. A'udzu billahi. Bahkan beda kadar 2 harokatnya. Karena temponya standarnya beda. Ya. Gitu, oke. Nah, jadi menyesuaikan dengan tempo baca juga, teman-teman. Paham ya? Maka di sini kita baca wa yardina bima maaf. Wa yardina bima nih, ini 5 harokat berarti. Paham gak sampai sini? Jelas nggak sampai sini? Bisa dinikmati nggak pembelajarannya? Bisa? Oke. Sebelum saya lanjut, saya boleh izin minum dulu nggak? Kita sudah belajar 1 jam 35 menit. Kita sudah full belajar 1 jam 35 menit. 1 jam 30 menit saya tidak berhenti ngomong di sini. Semoga teman-teman terus support. Gak cuma nontonin. Sebagai bentuk support. Kalau support ya, kalau ngerasa ada manfaat, kalau nggak ada mah nggak usah teman-teman, ngapain di support. Ya, gitu. Oke. Oke ya. Sip, sebelum lanjut. Saya pengen nanya, ternyata belajar huruf hijaiyah itu seru atau tidak? Ya. Kira-kira belajar huruf hijaiyah itu seru atau tidak? Boleh komen di kolom komentar. Kalau seru boleh komen seru. Ya. Kalau seru boleh komen seru. Aduh, mana? Ya. Seru ya? Seru ya?